Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Ustazah Izzah. Kali ini kita akan belajar tentang materi SKI atau Tarikhul Islam. Apa materi yang akan kita bahas kali ini? Kita akan belajar kisah-kisah Nabi. Di antaranya adalah ada Nabi Yahya alaihi salam. Di antara kalian pasti sudah ada yang pernah mendengar atau pernah tahu kisah Nabi Yahya alaihissalam. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah mengetahui apa kisah Nabi Yahya. Nah, kita kali ini akan membahas sedikit tentang kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya yang kita kenal adalah seorang nabi keturunan dari negeri Palestina. Negeri Palestina itu sebuah negeri yang mana banyak sekali para nabi itu keturunan dari negeri Palestina. Makanya sampai sekarang Palestina itu disebut negerinya para nabi. Nah, itu sebabnya diantaranya ada Nabi Yahya. Siapa Nabi Yahya? Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu juga utusan Allah, tapi dia beda dengan Nabi Yahya. Semua nabi dan rasul yang diutus Allah itu semuanya ada ujian dan cobaannya. Tidak ada nabi yang enak-enakan, tidak ada nabi yang santai-santaian. Semuanya diberi ujian sama Allah yang sangat berat, yang kalau kita sebagai manusia biasa belum tentu kita bisa melewatinya, belum tentu kita bisa sabar menghadapinya. Tapi para nabi itu semua manusia pilihan. Jadi itulah hikmah dari yang bisa kita ambil, bahwa nabi adalah panutan atau uswatun hasanah buat kita semua. Nah, Nabi Yahya, sedikit tentang Nabi Yahya. Beliau adalah putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menikah sudah lama sekali, bertahun-tahun, sampai sudah tua renta. Baru sama Allah diberikan keturunan seorang putra yang sangat tampan dan sangat baik. Nah, diberi nama Yahya. Ketika Nabi Yahya itu sudah besar, sudah dewasa, beliau juga melanjutkan ajarannya Nabi Zakaria. Saat itu ada ujian dari Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, bahwa semua perjalanan hidupnya, dakwahnya pasti ada ujiannya. Apa kira-kira ujian Nabi Yahya saat itu? Nah, kita akan menyaksikan video tentang kisah Nabi Yahya. Kalian bisa simak baik-baik, bisa kalian dengarkan dan saksikan dengan seksama, supaya nanti kita bisa tahu, oh ini ternyata kisah Nabi Yahya sehingga diuji sama Allah sedemikian. Kita akan menyaksikan videonya setelah ini. Boleh kalian sambil santai untuk menyaksikannya, tapi serius untuk mendengarkannya. Siap ya? Kita akan saksikan bersama videonya. Kita putar setelah. Hai penasehat, bagaimana pajak yang kau pungut dari Bani Israel itu? Hormat kami Tuanku Herodus. Orang-orang Bani Israel itu kami paksa membayar dengan tinggi. Siapa yang tidak mau membayar maka akan kami siksa. Tuanku tidak usah khawatir. Tuanku tinggal bersenang-senang. Kalian harus ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menentang perintahku. Ayolah, kita bersenang-senang. Tapi Tuanku, ada yang menghambat kami, yaitu Yahya. Dia selalu menghalangi pekerjaan kami, Tuanku. Hah? Kurang ajar. Habisi saja dia. Hei, tunggu.
senang bila aku bisa meminangnya penasehat. Herodia memang gadis yang luar biasa cantiknya. Parasnya bulat bagi bulu perindu, matanya cemerlang bagi bintang kejora. Hei, nasihat. Aku mau meminang Herodia. Maaf tuanku, tapi bukankah Herodia itu keponakan tuanku sendiri? Pokoknya aku tidak peduli. Keinginanku harus terlaksana. Itu keputusanku. Beritahukan Herodia rencanaku itu. Dan kalian siapkan pesta yang meriah. Wahai saudaraku, ingatlah agar selalu hidup sesuai dengan yang dianjurkan para nabi kita terdahulu. Wahai nabi, apakah Anda sudah mendengar rencana Herodus yang akan menikahi Herodia? Astagfirullah. Benarkah apa yang kau katakan itu? Astagfirullah. Mana mungkin saya berani berbohong pada Anda, wahai nabi? Oh, kalau memang demikian, aku tidak bisa menerima hal itu. Aku tidak akan pernah mengakui pernikahan itu. Dan aku akan menentangnya dengan keras, karena hal itu telah melanggar peraturan agama dan sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Herodus telah melanggar hukum Taurat. Kita tidak bisa membiarkan hal ini. Aku akan menentangnya. Itulah keputusanku. Aku tidak boleh diam. Aku harus menjebaknya untuk membalas hasutannya itu. Dan sebagai utusan Allah, maka aku akan tetap keras pada segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalian harus ingat itu. Hei Yahya, dengar dulu. Kau mengaku sebagai utusan Tuhan. Tapi kenapa kau melarang rencanaku untuk menjadi istri Herodus? Astagfirullah, itu adalah perbuatan maksiat Herodia. Pulanglah. Iya benar, itu lebih baik. Ya. Lebih baik segeralah bertobat dan minta ampunlah pada Allah. Cuy. Hei Yahya, kau jangan merasa senang dulu. Aku akan tetap menikahi Herodus dan aku akan menghancurkanmu. Ya Allah, sadarkanlah perbuatan maksiat mereka. Hati dan pikiran mereka telah dibutakan oleh nafsu belaka. Herodia sayangku, ada kepentingan apa kau menemuiku, Herodia? Daulat tuanku, hamba mau bertanya. Benarkah tuanku mencintai hamba? Tentu saja, Herodia. Aku memang mencintaimu. Kenapa kau bertanya seperti itu, Herodia? Daulat tuanku, Aku heran tiba-tiba saja kau meragukan hubungan kita. apakah tuanku tahu yang selama ini menjadi penghalang hubungan kita? Apa maksudmu? Begini tuanku, penghalang itu seorang yang mengaku utusan Allah, Yahya. Oh, dia lagi. Aku sudah muak mendengar namanya. Dia itu memang keterlaluan. Dia sudah menghambat pajakku dan sekarang rencana pernikahanku. Tuanku, karena itu, jika tuanku benar-benar mencintai hamba, maka untuk perkawinan kita nanti, aku minta kepala Yahya sebagai mas kawinnya. Kepala Yahya. Baiklah Herodia sayang. Kau tidak perlu khawatir sekarang. Ya. Apapun yang kau minta, pasti akan kupenuhi. Daulat tuanku.
Cari Yahya, tangkap dia dan bawa ke hadapanku. Baik, tuanku. Nah, kau dengar sendiri Herodia sayang, kepala Yahya yang katanya nabi itu sebentar lagi akan menjadi mas kawinku. Cepat, cari Yahya sampai ketemu. Saudaraku, mereka mencari Nabi Yahya. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Yahya. Yahya. Yahya, kami diperintahkan oleh Raja Herodus untuk membawamu ke hadapan beliau. Ayo cepat ikut. Ayo cepat ikut. Herodia, kau tidak perlu gusar. Sebentar lagi pasukanku akan membawa Yahya ke hadapanmu. Bersabarlah. Ayo, berebut. Hei Yahya, kau menyebarkan fitnah murahan tentang aku dan Herodia. Kau mencoba menentang kekuasaanku ya? Kau katakan pada semua orang bahwa perbuatanku itu tercela. Seenaknya kau mencampuri urusan orang. Mengaku sebagai nabi, tetapi kelakuanmu tidak pantas. Ngawal, hukum dia. Wahai Herodus, seorang paman dilarang menikahi keponakannya sendiri. Itu perbuatan yang diharamkan Allah. Allah akan melaknat orang yang seperti itu. Kurang ajar. Kau berani berkata begitu? Ngawal, penggal dia. Kepalamu akan kujadikan mas kawinku bagi Herodia. Bagaimana Herodia? Sekarang kau sudah puas? Ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu datang daripadamu dan akan kembali padamu. Semoga apa yang telah menimpa putraku adalah ridho-Mu, ya Allah. Wahai Nabi Allah Zakaria, aku mohon segera tinggalkan tempat ini, karena pasukan Herodus segera menuju tempat ini dan akan menangkap Anda, wahai Nabi. Prajurit, cepat perketat penjagaan. Jangan sampai dia lolos. Ayo cepat. Cari dia walau sampai ke lubang semut. Cepat. Ya Allah, kemana lagi aku harus sembunyi? Semua tempat sudah mereka jaga. Terima kasih, wahai pohon. Hei, Zakaria bersembunyi di dalam pohon itu. Kau jangan sembarangan bicara. Tuan boleh tidak percaya, tapi begitulah adanya. Iya. Hei, cepat potong pohon besar itu. Ayo cepat. Bagus, Tuan. Kau pasti menemukan Zakaria di dalamnya. Ya. Ayo cepat potong. Cepat. Ya Allah, aku menyesal telah berterima kasih kepada pohon ini dan bukan padamu. Ya Allah, ampunilah kesalahanku ini, ya Allah. Kira-kira bisa nggak kalian menyimpulkan apa hikmah dibalik video yang sudah kalian saksikan? Nah, dari cerita yang tadi kita lihat, ternyata ada pelajaran sangat berarti yang merupakan larangan yang
larang sekali-sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ya tadi ya? Ternyata kalau kita punya saudara, paman kita, punya ponakan, siapa yang punya paman pasti semua punya. Nah, ada paman kita suka dengan keponakannya, tapi itu satu darah. Nanti akan kalian jelaskan lagi ketika kalian sudah menjelang lebih tinggi pembelajaran tentang fikih ya. Siapa saudara yang sedarah itu dan siapa saudara yang bukan sedarah. Nah, saudara yang sedarah seperti kisah Nabi Yahya tadi, yaitu paman yang menyukai keponakannya sendiri itu tidak boleh untuk dinikahi. Nah, karena pamannya itu juga saudara sedarah, artinya saudara yang bisa menjadi walinya sendiri. Kalau saudara itu menjadi wali nikahnya nanti itu tidak boleh untuk dinikahi. Nah, jadi nanti kalian bisa mengambil hikmahnya, ternyata menikahi saudara yang sedarah itu tidak boleh. Tapi ada juga saudara yang tidak sedarah itu boleh dinikahi. Jika kalian ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan langsung di kolom komentar atau silahkan bisa WA atau lewat Telegram atau telepon Ustazah untuk lebih jelas tentang materi yang kita bahas kali ini. Ustazah harapkan kalian bisa mengambil hikmah dari peristiwa kisah Nabi Yahya ini. Kita bisa lebih paham apa maksudnya larangan dan perintah Allah, sehingga kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah dan lebih bersyukur atas nikmatnya Allah. Ustazah kira cukup. Kalian boleh belajar lagi dalam buku. Di sana lebih jelas lagi dijelaskan tentang kisah Nabi Yahya, atau kalian bisa lebih mencari informasi kembali di internet, di buku-buku yang lain, bisa untuk referensi pengetahuan kalian. Siap ya? Silakan dipelajari selanjutnya. Boleh untuk mengomentari. Terima kasih yang sudah memberikan subscribe dan jempolnya, dan terima kasih juga yang sudah mengomentari video yang Ustazah sampaikan kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dan di materi yang berikutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat isi videonya. Kira-kira bisa nggak kalian